さあ、クジラナミさん。抜刀斎に天誅を下せる時が来たんだ。帰りなさい、エニシ。姉さんの力になりたい。帰りなさい、エニシ。姉さんから幸せを奪った憎き仇のはずだろう。清里殿の無念を晴らしたい。Dan di suatu hari, Kenshin yang sedang bertarung melawan Tatsumi secara tak sengaja menebas istrinya sendiri yang berusaha melindungi Kenshin dari serangan musuhnya itu. Sesaat sebelum dirinya tewas, Tomoe melengkapi luka di pipi Kenshin yang pada akhirnya membentuk sebuah tanda silang. Dan hal ini disaksikan langsung oleh Enishi yang membuatnya ingin membalaskan dendam kematian kakaknya itu kepada Kenshin. Takut akan mencret dikarenakan masuk angin, Kaoru pun akhirnya menjemput Kenshin yang lagi hujanan diakibatkan galau itu. Di adegan lain, Cho yang berada di kediaman Enishi ini ternyata merupakan agen ganda yang juga bekerja untuk Enishi. Saat sedang melihat barang-barang milik Enishi, Cho kemudian ditegur oleh Enishi yang mengatakan bahwa pedang Tiongkok memiliki keseimbangan yang berbeda dengan pedang Jepang dan hal itu bisa melukai dirinya sendiri. Tak terima ditegur layaknya bocah ditegur emaknya saat bermain gunting, Cho pun menantang Enishi untuk berduel dengan menggunakan pedang dari Tiongkok tersebut meskipun sayangnya adegan gelutnya tidak diperlihatkan. Adegan pun kembali kepada Kaoru yang baru saja selesai melatih para muridnya. Tak berapa lama, Misao Makimachi datang ke sana bersama dengan Aoshi Shinomori yang dulu merupakan kapten terakhir dari Oniwa Bansu dan juga musuh dari Kenshin di film sebelumnya. Misao di sini kemudian menceritakan tujuannya datang ke sana ialah untuk mencari tahu penyebab kematian dari sang kakek yang ada kaitannya dengan Kenshin dari yang ia dengar dari seorang biksu. Ia juga membawa buku harian milik Tomoe yang berisikan semua hal yang ia tulis tentang sang Battosai di dalamnya. Tomoe-sanの日記。大事な品やと思うから、日村に渡しに来ただけ。Sedangkan Aoshi mendapati sebuah kabar burung dari anak buahnya yang baru pulang mencari informasi tentang Kenshin dan mereka mendapati sebuah informasi tentang akan terjadinya hujan darah di Tokyo yang disebabkan oleh sang Battosai. Aoshi lalu memutuskan pergi sendiri keluar sana untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Scene kemudian berpindah ke adegan di mana Saito bersama anak buahnya sedang berusaha menangkap komplotan penjahat di wilayah Yokohama. Ia pun membagi pasukannya menjadi 3 regu untuk mengepung markas musuh yang diduga berada di sana. Setelah berhasil menjebak para polisi yang ada di sana melalui anak buahnya Wu, Enishi kemudian melancarkan serangan utamanya dengan menyebarkan selebaran jinchu melalui balon udara, kemudian mulai membombardir kota tersebut. Melihat hal tersebut, Kenshin dengan segera menuju lokasi dari bom itu berasal. Dan sesampainya ia di sana, salah satu anggota dari Rokuni Nakama yang bernama Kujiranami Hyogo telah menunggu kedatangannya. Kujiranami adalah salah satu anggota dari Rokuni Nakama yang menyimpan dendam kepada Kenshin dikarenakan dulu sang Battosai lah yang memotong lengannya hingga digantikan dengan sejenis lodong dari baja.
させ死に場所を奪い去ったそれが拙者はこの酒場ともう人は殺めぬと誓った。バッターザイ。 Sedangkan di adegan lain terlihat sosok dari anggota Rokuni Nakama yang lain yakni Yatsume Mumyoi yang harus berhadapan dengan Aoshi yang kebetulan melintas di sana. 行け。それが隠密鬼矢番衆の最後を締めくくる。Misao kemudian datang untuk membantu Aoshi melawan Yatsume hingga mereka berdua harus terhenti dikarenakan mendengar teriakan seorang wanita yang berakhir dengan bom yang meledak ke arah mereka berdua. Di sini Aoshi terlihat mengalami luka yang cukup parah diakibatkan dari bom tersebut. Namun semua itu ternyata hanyalah serangan pengalihan yang dilakukan oleh Enishi, di mana ia sebenarnya berencana untuk menyerang dojo Kamiya Kashin dan menculik Kaoru. Meskipun di sana tidak terlihat kehadiran dari Kenshin, namun Sanosuke yang terkenal akan kesongongannya itu pun kemudian menantang Enishi untuk berduel melawannya. Kenshin yang telah berhasil mengalahkan Kujiranami Hyogo lantas segera bergegas kembali ke dojo Kamiya Kashin dengan berlari secepat Sonic. Dan setibanya ia di sana, Kenshin mendapati dojo tersebut telah porak-poranda dan juga Sanosuke yang terluka parah akibat kesongongannya menantang Enishi. Yahiko di sini kemudian memberitahukan kepada Kenshin bahwa Enishi telah berhasil membawa Kaoru bersamanya. Yukishiro Enishi ka? Mengetahui hal tersebut, Kenshin bergegas pergi dari sana, namun ia terhenti saat menemukan karung berisikan mayat yang dibawa oleh Enishi sebelumnya. Kenshin pun menemukan sebuah surat dari Enishi di dalam mulut mayat tersebut yang menyebutkan lokasi dari keberadaan Kaoru. Sedangkan di sisi lain, Saito yang baru terbebas dari jebakan Wu baru menyadari bahwa jebakan tersebut dibuat oleh Enishi. Dan di keesokan harinya, Kenshin yang kembali galau itu mulai memikirkan masa-masa lalunya dan memutuskan pergi dari dojo tersebut untuk menyerang kediaman Enishi seorang diri. その命はお前一人のためにあるのではない。私が必ず命に変えても守る。謙信。佐野頼む。 Sedangkan di kediaman Enishi, Kaoru yang baru saja terbangun dari bobonya langsung menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Ia pun segera berlari keluar dari rumah tersebut hingga dirinya jatuh bangun berlari seperti pada lagu Abah Megizet. Hingga dirinya tiba di ujung sebuah tebing di mana Enishi kemudian muncul dari arah belakang Kaoru dan berusaha membunuhnya. Namun Enishi yang kembali teringat sosok dari sang kakak itu pun tak bisa membunuh Kaoru saat itu dan malah muntah bubur ayam bekas sarapannya tepat di sebelah Kaoru. Enishi yang kembali ke kediamannya itu pun kemudian memanggil Wu untuk memberikannya organisasi yang selama ini ia pimpin. Dikarenakan sebentar lagi perang pribadinya akan segera usai. Namun bukannya senang karena perjanjian tersebut telah dipercepat, Wu di sini malah mempersoalkan tentang polisi Jepang yang sudah mengetahui markas dan ketakutan apabila Enishi kembali kalah pada pertarungannya kali ini. Marah mendengar celotehan dari Wu, Enishi kemudian menyuruh Wu untuk segera pergi dari sana. Tak terima diperlakukan seperti itu, Wu pun berencana membunuh Batosai, kemudian ia akan membunuh sendiri Enishi. Dan tiba-tiba muncul sosok dari Seta Sojiro yang merupakan musuh dan pernah berduel epik dengan Batosai di film sebelumnya. Seta di sini menawarkan jasanya untuk melindungi Wu sebagai ucapan terima kasihnya atas bantuannya dulu sewaktu di Kyoto. Dan saat matahari mulai terbenam,
Kenshin yang langsung memasuki kastil dari Enishi ini langsung diserbu oleh puluhan bahkan ratusan anak buah dari Enishi dan juga para anggota Rokunin Nakama. Lalu Misao yang entah bagaimana bisa mengetahui keberadaan dari Kenshin kemudian datang dan membantunya dengan membawa beberapa orang pasukan bersamanya. Disusul dengan kehadiran dari Saito dan juga si bodoh tapi kuat Sanosuke yang langsung menerobos masuk ke dalam kastil tersebut. Tiba di dalam sebuah ruangan, Kenshin yang telah ditunggu oleh Wu dan anak buahnya itu langsung dihujani oleh tembakan peluru. Namun bukanlah Batosai namanya kalau bisa kalah hanya dengan beberapa ratus peluru. Wu yang merasa memiliki backing soda kuat yakni Seta kemudian menantang Kenshin untuk bertarung dengan backingannya tersebut. Di sini Seta yang ternyata mengikuti jejak dari Kenshin untuk tidak lagi membunuh itu pun memilih untuk berpihak kepada Kenshin dan membantunya melawan anak buah dari Wu, sementara Wu sendiri kabur menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya Kenshin berhasil bertemu langsung dengan sang Big Boss Enishi yang kembali telah menunggunya di sana. Di sini Kenshin mengatakan untuk tidak membawa serta orang lain ke dalam dendam pribadi dari Enishi yang ingin membunuhnya. Tidak mau dinasihati oleh orang yang membunuh kakaknya, Enishi pun langsung nejeh kepala dari Kenshin dan mengambil pedang Tiongkoknya. Pertarungan pun dimulai di sini di mana terlihat Enishi mampu mengimbangi gerakan dari Kenshin bahkan melakukan serangan telak kepadanya. Kenshin yang terlihat cukup kewalahan itu berusaha menyerang balik hingga pedang dari Enishi patah dan ia mengambil kembali pedang Tiongkok miliknya yang lain. Kembali di sini Kenshin dibuat kewalahan dengan gerakan dan serangan membabi buta dari Enishi hingga dirinya terlempar keluar dari ruangan tersebut. Enishi kemudian membuka bajunya dan hanya mengenakan singlet, tanda dirinya mulai serius untuk membunuh sang Batosai. Meskipun unggul dalam pertarungan dan berhasil melukai Kenshin, Enishi masih tidak bisa membunuh sang Batosai yang liat dalam segi pertahanan ini. Melihat Batosai yang tidak bisa lagi bangkit untuk bertarung, Enishi kemudian menyuruhnya untuk bunuh diri demi melakukan penebusan dosa yang telah ia lakukan kepada kakaknya. Namun, Kenshin mengatakan bahwa kematiannya tidak akan bisa menebus dosanya selama menjadi Hitokiri Batosai yang telah membantai ribuan nyawa itu, bahkan dirinya tidak tahu cara apa yang bisa dilakukan untuk menebus semuanya itu. Mendengar ocehan melantur dari Kenshin, Enishi kembali murka dan mulai menyerangnya.
様なんかに姉さんが。Enishi yang pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kenshin setelah berulang kali menghantam kepalanya dan anggota tubuhnya yang lain dengan pedang Sakabato Shinuchi miliknya. Pantang menyerah sebelum dendam terbalaskan, Enishi kemudian mencoba menusuk Kenshin dengan sebilah pisau dan berhasil menembus perutnya tanpa perlawanan apapun dari Kenshin. Dan tiba-tiba muncul Wu dari arah belakang Kenshin dan langsung menembaknya, kemudian berusaha menembak Enishi, namun berhasil digagalkan oleh Kaoru. Wu kemudian berusaha menembak Kaoru, namun malah Enishi lah di sini yang menghalanginya dan terkena tembakan di bagian punggungnya. Enishi pun langsung menghabek wajah jelek dari Wu dan dihentikan oleh Kenshin. Jadi saling selamatin ini mah ya judulnya tuh ya. Beberapa hari kemudian, Enishi yang kini menjadi tahanan dari kepolisian Jepang dibawa masuk ke dalam sebuah penjara yang berada di sebuah tempat. Enishi juga mendapatkan sebuah surat dari Kaoru yang di dalamnya juga terdapat buku harian dari sang kakak Tomoe. Ano hito wa watashi no shiawaseを奪った人。大勢の人を必ず守る。私が必ず。命に変えても守る。Sedangkan di akhir film sendiri, tampilan memperlihatkan kondisi dari Dojo Kamiya Kashin dan terlihat Sanosuke sedang diobati oleh Megumi akibat dari luka yang didapatkan sebelumnya. Sedangkan Kaoru dan juga Kenshin terlihat di sebuah tempat yang memperlihatkan kuburan dari Tomoe, mantan istri dari Kenshin. Kaoru kemudian berterima kasih kepada batu nisan di sana atas dirinya yang telah diselamatkan oleh Enishi sebelumnya. Enishi no naka no Tomoe wa keshite warawanai. Kenshin wa Tomoe-san ni nani o? Arigatou. Sayonara. Ya, namanya juga duda yang haus akan goyangan dan belayan dari seorang wanita, ya wajar aja ya ngebangus gitu ya si Kenshin ya. Masih mantap untuk film Samurai X kali ini, sama seperti film sebelumnya yang banyak menampilkan adegan baku hantam pedang dengan epik dan bisa memanjakan mata kita yang cuman bisa mainin otong. Pantes sih untuk rating di IMDb-nya sendiri, film ini dapat rating 7,7 kalau belum berubah. Bahkan Mamang pribadi wani lah ngasih nilai 8 untuk film kali ini. Karena meskipun berdurasi 2 jam lebih, tapi semua scene-nya emang saling berhubungan dan gak mubazir jadinya untuk menyokong scene selanjutnya. Nah, ondoi menyokong coba. Oke, baiklah segitu dulu cuy untuk review cerita film dari Mamang kali ini. Dan lagian ini udah jam 3 subuh sih. Semoga masih bisa menghibur kalian pencinta film action dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.